Video pembelajaran kelas 4 disusun oleh Endah Warsa Sriwenda, SDN Sukajadi 1, Kecamatan Carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga setelah kita berdoa, kita akan lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1 tentang keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku, dan pembelajaran 1 dengan indikator sebagai berikut. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan 1. Siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. 4. Siswa mampu menyebutkan macam-macam gaya dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang indahnya keberagaman di negeriku. Coba sekarang, negeri kalian itu apa? Apa? Ya, betul, Indonesia. Keren ya? Ya, nama Indonesia sangat keren. Sama dengan kekayaannya. Bukan hanya kekayaan alam saja, tapi juga kekayaan SDM-nya, suku bangsanya, adat istiadatnya, dan semuanya. Coba sekarang kalian lihat peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terlihat kan begitu banyak pulau di Indonesia. Dari pulau yang besar sampai pulau yang kecil. Jumlah pulau di Indonesia ada ribuan anak-anak. Dan suku bangsa di Indonesia pun jumlahnya sangat banyak. Contohnya saja di Papua terdapat 46 suku. Wah, banyak sekali ya. Apakah kalian tahu ada berapa jumlah suku di Indonesia? Tidak ada yang tahu? Kalau begitu, mari kita baca teks berikut. Untuk memudahkan, kalian bisa buka halaman 1 di tema 7. Oke anak-anak, di sini kalian bisa melihat teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Di sini ada 2 paragraf, yaitu paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Yuk kita baca bersama-sama. Bacanya pelan-pelan saja ya. Kita pahami apa sih isinya. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Untuk paragraf kedua, kalian bisa baca sendiri ya. Oke anak-anak, setelah membaca teks tentang suku bangsa di Indonesia dari paragraf 1 dan 2, sekarang kalian isi pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran yaitu inti dari bacaan tersebut. Tulislah pada buku tulis kalian. Nah anak-anak, tadi kita telah belajar tentang suku-suku di Indonesia.
di mana suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Di samping suku Jawa terdapat suku Madura. Suku Madura memiliki festival yang namanya Festival Karapan Sapi. Ayo, di sini ada yang pernah melihat Festival Karapan Sapi? Jika belum, mari kita melihat video Festival Karapan Sapi. Ini yang dinamakan Festival Karapan Sapi. Nah, anak-anak, itu dia Festival Karapan Sapi. Apa yang kalian lihat? Ya, betul, adanya sapi yang membawa seseorang di belakangnya. Ada lagi tidak contoh lain? Ya, ada. Contoh lainnya yaitu pedati yang ditarik oleh kerbau. Mengapa pedati tersebut bisa bergerak? Karena pedati tersebut ditarik oleh kerbau atau ditarik oleh otot kerbau. Di situ adanya gaya otot. Jadi, tarikan bisa menyebabkan benda bergerak. Baik anak-anak, coba sekarang kalian lihat gambar di samping ini. Kalau tadi pedati ditarik oleh kerbau, kalau ini manusia mendorong meja. Apakah meja tersebut bisa bergerak? Ya, bisa. Meja tersebut bisa bergerak karena meja tersebut didorong oleh manusia menggunakan otot. Di sini ada gaya otot. Jadi, baik itu tarikan atau dorongan bisa menyebabkan benda bergerak. Nah, kalau yang ini bagaimana anak-anak? Ini tidak ditarik ataupun didorong, tapi ini bendanya bisa bergerak atau jatuh. Ini gimana ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, ini bisa bergerak atau jatuh karena adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Apa? Gaya gravitasi, oke? Anak-anak, aktivitas mendorong meja sampai mejanya bergerak itu disebut gaya. Pedati yang ditarik oleh kerbau juga termasuk gaya. Lalu, buah yang jatuh dari pohonnya juga disebut gaya. Nah, sekarang Ibu ada satu lagi. Ibu memiliki tisu. Tisu ini berbentuk persegi. Sekarang Ibu akan sobek tisunya. Apakah tisu ini masih berbentuk persegi? Ya, tidak. Tisu ini sudah tidak berbentuk persegi. Pertanyaannya, apa itu gaya? Dari pernyataan-pernyataan yang tadi, kalian bisa menyimpulkan apa itu gaya. Ada yang sudah tahu? Ayo, ada yang tahu belum? Ya, betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Anak-anak, perlu kalian ketahui, selain gaya otot dan gaya gravitasi, masih ada loh macam-macam gaya yang lainnya. Ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya pegas, dan juga ada gaya gesek. Oke, sekarang kalian bisa menyebutkan gaya-gaya apa saja kan? Sepertinya lebih mudah kalau kita menghafalnya menggunakan nyanyian. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu gaya dengan menggunakan irama lagu Bintang Kejora. Gaya adalah tarikan
dapat berubah tempatnya. Dinamometer adalah alat pengukurnya. Yuk kita belajar tentang si gaya bersama-sama. Si gravitasi bikin benda jatuh ke bumi. Si gaya gesek buat gerak jadi berhenti. Si gaya pegas contohnya ketapel dan panah. Dan ada juga gaya listrik, gaya magnet dan otot. Bagaimana? Mudah kan lagunya? Dan pastinya lebih mudah juga untuk kita menghafalnya. Nah, sekarang kalian coba tulis di buku tulis kalian contoh lain dari setiap macam-macam gaya. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, sebaiknya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, menemukan informasi tentang suku bangsa. Yang kedua, menuliskan pokok pikiran setiap paragraf. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gaya. Dan yang keempat, menyebutkan macam-macam gaya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mari bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dipelajari bersumber dari buku paket tema 7, Kurikulum 2013, revisi 2017, dan beberapa web. Serta video pembelajaran ini di bawah naungan Bapak Kepala Sekolah SDN Sukajadi 1, Kecamatan Carita, Bapak Udin Rafi Udin, SPD.